Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. At-tahirin wa ashabil hudatil mayaminal muntajabin. Amma ba'd. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil hudatil mayaminal muntajabin. Amma ba'd. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih di suasana Idul Fitri di bulan Syawal, bulan yang sangat mulia juga. Setelah kita telah melaksanakan ibadah selama sebulan penuh dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, di bulan yang sangat luar biasa, di mana kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jamuan yang spesial, jamuan yang istimewa. Kita sangat bersedih ketika meninggalkan bulan suci Ramadan, karena di bulan itu kita diberi banyak pahala dan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun kita pasti merasa kita belum maksimal dalam memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa di bulan suci Ramadan, di mana malam-malamnya adalah sebaik-baiknya malam, siang-siangnya adalah sebaiknya siang, dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Dan alhamdulillah kita di bulan Syawal ini, khususnya di awal-awal bulan Syawal di Idul Fitri, kita mempunyai tradisi yang luar biasa, yaitu yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu kita bersilaturahmi. Silaturahmi adalah kata dalam Islam yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'annya, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya dalam berbagai riwayat-riwayat yang ada, di mana dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 hal yang bisa kita petik poin dalam 3 dari ayat ini, yaitu yang pertama, kita membangun individu kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mensekutukannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk namanya wabil walidaini ihsana. Kita berbakti kepada kedua orang tua, kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah ajaran Islam yang luar biasa. Ketika kita disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, perintah Allah adalah agar kita senantiasa berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap manusia, baik itu orang tua mereka atau mereka muslim atau bukan muslim, kafir ataupun mereka muslim atau bukan kafir. Kita semua diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 2 poin itu, kemudian yang ketiga yaitu at-tawasul ma'al akriba, agar kita menjalin hubungan, menjalin silaturahmi kepada keluarga kita, baik itu mungkin dari saudara-saudara kita,
dari paman-paman kita, dari sepupu kita, dari bibi kita, ataupun keluarga kerabat kita, itu sangat dianjurkan kita untuk menjalin hubungan dengan mereka. Dan ini adalah ajaran Islam, bahwa Islam mengajak kita untuk artinya lemah lembut ya, kemudian memperhatikan keluarga kita. Bukanlah orang, dalam sebuah hadis disebutkan orang yang mereka beriktikaf, berhubungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melantarkan keluarganya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengecam orang yang hanya menyibukkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi melupakan kewajibannya, kemudian menafkahi keluarganya, memperhatikan keluarganya, itu dilarang dalam Islam. Oleh karenanya disebutkan wa akrim ashirataka, artinya muliakanlah keluargamu, muliakanlah kerabatmu. Dan dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Ini adalah, dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, artinya memperhatikan keluarganya. Ini adalah ajaran Islam yang sering dilupakan oleh kita semua. Orang mungkin bisa jadi mereka baik di organisasinya, mungkin di luar rumahnya, tapi begitu artinya kejam atau tidak peduli kepada keluarganya, ini sangat dikecam oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya salah satu juga dalam tradisi kita di Idul Fitri yaitu menjalin namanya silaturahmi. Ada mungkin keluarga yang datang, ada juga mungkin kita mudik pulang. Ini tradisi yang ada di Indonesia. Mungkin di negara lain tidak semarak kemudian semasif daripada di Indonesia. Ini adalah budaya yang sangat baik, karena kita mencoba untuk menyambungkan kekeluargaan kita, menyambungkan hubungan kita dengan keluarga kita yang mungkin kita selama setahun penuh tidak melakukan komunikasi atau yang lain sebagainya. Jadi dalam Islam sangat dianjurkan untuk kita menyambung silaturahmi. Bahkan dalam sebuah hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam disebutkan bahwa ada sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni ma afdalul Islam. Wahai sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah sebaik-baiknya artinya perbuatan dalam Islam? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tersebut kemudian bertanya, tsumma madza? Kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, silaturahim. Artinya silaturahim adalah afdalul Islam, adalah perbuatan-perbuatan yang sangat afdal, sangat utama di dalam Islam. Dan dalam kita menyambung silaturahmi, dalam kita menjalin komunikasi dan kekerabatan dengan keluarga kita, itu mempunyai pengaruh, mempunyai artinya efek bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Di dunia dalam sebuah riwayat-riwayat yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, itu banyak sekali fadilahnya, banyak sekali manfaatnya, manfaat yang bisa kita dapatkan di dunia maupun di akhirat. Salah satunya di dunia adalah disebutkan dalam hadis An-Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah panjang umur. Ketika kita bersilaturahmi, itu Allah Subhanahu Rasul menjamin akan dipanjangkan umurnya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, silaturrahim tazidu fil umur wa tunfil faqr, bahwa silaturahmi akan menambah umur
dan akan menghilangkan, akan menolak daripada kefakiran. Itu adalah sabda banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali sabda-sabda juga dari Ahlul Bait, dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika beliau mengatakan sil rahimak yazidullah fi umrik, sambungkanlah silaturahmimu maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah umurmu. Artinya mungkin dengan kita bersilaturahmi terbentuk mungkin kebahagiaan, kesenangan, sehingga orang tersebut lebih bahagia, lebih senang, sehingga mungkin dia akan lebih baik lagi dalam ibadahnya. Oleh karenanya salah satu yang dianjurkan dalam Islam adalah kita menyambung silaturahmi yang akan membangun silaturahmi dengan keluarga sehingga umur kita bertambah. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya sampaikan, dengan kita melaksanakan kita bersilaturahmi terbentuk mungkin, apalagi orang yang mungkin yang sakit, ketika kita datangi itu kan dia lebih senang, kemudian dia otomatis akan lebih bahagia. Kemudian yang kedua adalah ziyadatul rizq, artinya menambah rezeki. Dengan kita bersilaturahmi kita terbentuk, kita tersambung hubungan-hubungan yang akan menambah daripada rezeki kita. Banyak sekali kita ketika kita silaturahmi akhirnya ada yang mungkin tidak terpikirkan, ada mungkin relasi-relasi ataupun juga ada hal-hal yang akan menambah rezeki kita dengan kita bersilaturahmi dengan keluarga kita atau dengan orang lain. Kemudian juga dalam sebuah riwayat adalah bahwa bersilaturahmi akan menolak bala. Artinya akan menolak bala dengan kita melakukan silaturahmi adalah hal-hal yang dijanjikan oleh Islam ketika kita melaksanakan silaturahmi. Ini adalah salah satu saja, tapi secara agama, mungkin secara yang lain-lain kita bisa lihat banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kita melakukan silaturahmi. Banyak masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan kita bersilaturahmi. Ketika mungkin hanya kita tidak bertemu atau kita tidak melakukan komunikasi, itu mungkin persepsi kita, mungkin juga pandangan kita kepada orang lain tersebut itu tidak baik atau lain sebagainya. Itu adalah salah satu pengaruh yang akan menyebabkan kepengaruh yang positif ketika kita melakukan silaturahmi. Selain juga di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang melakukan silaturahmi yaitu pahala dan juga kebaikan yang akan dia dapatkan di akhirat nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqullah wasalur arham. Kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersilaturahmilah kalian. Sesungguhnya fa innahu abqalakum fid dunya, sungguhnya silaturahmi akan kekal di dunia, wa khairun lakum fil akhirah, akan menjadi kebaikan kalian di akhirat nanti. Salah satunya adalah ketika kita melakukan silaturahmi yang akan berpengaruh kepada kita di akhirat nanti adalah takhfifu sakaratul maut, adalah akan meringankan kita ketika sakaratul maut. Ini adalah sebuah janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita sering kemudian berusaha untuk menjalin silaturahmi. Karena sakaratul maut adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat dahsyat luar biasa. Ketika kita berupaya untuk membangun silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita ketika di sakaratul maut kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dimudahkan dalam kita sakaratul maut ketika kita akan meninggal dunia di dunia akhir ini, di detik-detik kita, di nafas-nafas kita terakhir di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala dalam
sabda Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa akan ketika kita sering atau kita berupaya untuk melakukan silaturahmi, yaitu akan menolak, akan menghindarkan kita dari yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena apa? Karena bisa jadi su'ul khotimah itu akan sampai kepada siapapun. Dengan kita melakukan silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan agar dunia kita, ketika kehidupan kita ketika di akhir-akhir kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Kemudian akan memudahkan kita di hisab nanti. Ketika mungkin kita dalam kesulitan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah faedah dan manfaat. Ada juga kecaman ya. Kecaman bagi orang-orang yang melakukan pemutusan hubungan atau tidak, artinya silaturahmi ada menyambung. Kalau qat'ur rahim adalah memutus hubungan, ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang abghad ya. Abghadu ilallah, hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah silaturahim dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga disebutkan adalah seburuk-buruknya maksiat adalah qati'ur rahim, artinya memutus hubungan. Dan itu efeknya sangat berbahaya ketika di dunia kita lihat, akan menyebabkan dia akan hancur, kemudian juga akan banyak musibah-musibah, banyak bencana-bencana, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan rahmat tidak turun kepadanya, dan doa-doanya akan sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan namanya pemutusan hubungan silaturahmi, dan juga banyak hal-hal yang lain. Dan juga di akhirat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan sulit untuk melewati sirat. Kemudian dia juga akan diharamkan dari api neraka, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi silaturahmi adalah hal yang luar biasa dalam Islam, dan bentuknya bisa tidak harus kita mungkin dari hal-hal yang berat ya, dari kita melakukan silaturahmi ketika orang itu sakit, kita datangi, kita mungkin menghubunginya, mungkin kita juga dari hal-hal yang media yang bisa kita lakukan. Dan juga silaturahmi ini tidak harus contohnya dengan sesama orang seiman, tetapi dengan siapapun kita melakukan silaturahmi dalam rangka melakukan fastabiqul khairat, melakukan kebaikan, itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua termasuk orang yang senantiasa untuk berupaya melakukan silaturahmi, tidak melakukan pemutusan hubungan, dan juga sehingga terjalin persatuan yang kuat di antara kita. Dengan kita bersilaturahmi insyaallah akan terjadi kekuatan yang luar biasa, kita saling mengenal, kemudian juga akan terbentuk hubungan yang kuat di antara kita semua, sehingga kita menjadi umat yang bersatu, umat yang akan menjadi umat yang kuat. Karena apa? Umat yang kuat adalah umat yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membantu dengan kita silaturahmi, mungkin ada hal yang kekurangan dari saudara-saudara kita, kemudian ada hal-hal yang masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan kita melakukan silaturahmi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.